dalam kehidupan ini sifatnya ikhtiari. Kita yang menentukan caranya. Begitu juga pernikahan. Kenapa ada syariat seorang laki-laki boleh melihat calon mempelai perempuan yang ingin dia nikahi? Nabi ketika membagi-bagi bekal, ya, sembako untuk istri-istrinya, Nabi bisa adil. Berasnya sama sekilo misalnya, kemudian minyaknya sama seliter, gulanya sama sekilo dan seterusnya, sama bisa. Tetapi dalam urusan cinta nggak bisa. Maka Nabi berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, begini bagian-bagian yang bisa aku lakukan, membagi-bagi makanan untuk istri-istriku, nafkah aku bisa kontrol, tetapi jangan hina aku, ya, jangan cela aku terhadap sesuatu yang tidak bisa aku kontrol. Apa itu? Hati nggak bisa dikontrol. Hati tidak bisa dikontrol. Teman-teman sekalian, memahami ini dengan tepat, Anda tidak akan melihat poligami misalnya sebagai syariat yang buruk. Jangan sampai kita melihat syariat Allah ini sebagai sesuatu yang buruk karena kita tidak suka atau karena kita belum siap. Ini implikasinya jelek sekali. Di-frame sedemikian rupa oleh media-media barat dan orang-orang yang terpengaruh dengan situ, maka seolah-olah poligami jelek. Lalu ujungnya apa? Memandang Rasulullah jelek sebab Rasulullah berpoligami. Tidak. Jadi harus kita bedakan mana yang disebut insting, mana yang disebut dengan usaha manusia dalam mengekspresikan itu. Ayat Al-Quran yang paling banyak ya disalahartikan oleh orang-orang adalah ayat dalam surat An-Nur ayat ke-26. Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya. Perempuan-perempuan yang buruk, yang keji, itu untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ayat ini bicara tentang apa? Ayat ini bukan kabar sebagai satu jaminan bahwa kalau kamu jahat, jodohmu pasti jahat. Kalau kamu baik, jodohmu pasti baik. Bukan. Tapi ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu perempuan yang buruk, ya kamu akan dapat laki-laki yang buruk karena pergaulanmu yang buruk. Tapi kalau kamu baik, kamu harus cari yang baik. Tidak layak mendampingimu orang yang buruk. Harus ada ikhtiar di dalam dirimu untuk mencari yang baik. Bukti mencari jodoh itu adalah ikhtiar, adalah hadis Nabi SAW, "Fazfar bidzatid din." Ketika Nabi SAW berkata, "Tunkahul mar'ah," ya, karena arbah, wanita itu dinikahi, ya, karena 4 perkara. Nabi sampaikan, "Tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fazfar bidzatid din, taribat yadak." Hadis riwayat Bukhari. Wanita itu dinikahi faktornya 4. Ini faktor kecondongan manusia, suka hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilih yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Apa artinya? Artinya ini adalah wilayah ikhtiari. Allah sudah tahu belum siapa jodoh kita? Sudah tahu. Tetapi ya, ilmu kita terbatas di situ. Kita tidak tahu tentang hal itu. Maka kita diperintahkan ada wilayah ikhtiar di situ, wilayah kita berusaha di situ. Allah bekali tuntunan-tuntunannya. Kamu tidak mengikuti tuntunan itu, maka tanggung jawabnya ada dalam dirimu. Dampaknya, akibatnya ada di dalam dirimu. Saya berikan analogi. Teman-teman ke pasar, pergi ke penjual buah. Allah sudah tahu belum mana buah jeruk yang akan jadi rezeki kamu? Allah sudah tahu. Allah Maha tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi ketika kita datang ke penjual jeruknya kasih pilihan. Ini ada jeruk, ya, agak asam, tapi harganya lebih murah. Tapi ini manis, tapi harganya lebih mahal. Kita bisa memilih. Kalau kita memilih yang manis, nanti nikmat makannya. Tetapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kalau kita tidak mau mengeluarkan uang lebih banyak, kita dapat yang kurang manis. Seluruh muamalah dalam kehidupan ini sifatnya ikhtiari. Kita yang menentukan caranya. Begitu juga pernikahan. Pernikahan ini kan muamalah, ijab kabul. Maka kita yang disuruh memilih.
memilih kriteria-kriteria yang baik. Kenapa ada syariat nazar? Kenapa ada syariat seorang laki-laki boleh melihat, ya, dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat, calon mempelai perempuan yang ingin dia nikahi? Kenapa Imam Syafi'i menyebutkan tentang kalau mau lihat perempuan itu lihat pada wajah dan tangannya, karena disitulah berkumpul kebaikan. Kelihatan tentang kesehatannya, tentang apanya, kelihatan di situ. Berarti ikhtiar di situ. Ya, urusan jodoh ini adalah ikhtiar manusia, termasuk bagaimana proses sampai terjadinya ijab kabul. Bagi perempuan juga begitu. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu sudah ketahui akhlaknya baik, agamanya baik, nikahi dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah atau kerusakan yang besar.